Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan aku Molly dan juga Bung Fazli. Iya, di acara Selamat Sore Medan setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat tuh kita bakal membacakan 3 berita yang ter-up to date nih dari para reporter kita yang sudah standby tentunya. Ya, tapi ini aku mau sunglap, Bang. Oh, sunglap ya? Sunglap. Bukan sulap ya? Sulap. Nih, jadi kan di belakang kita ini kan tidak bergerak ya. Aku bakal hitung sampai ketiga nih, TV-nya bakal bergerak nih. Oke ya. Kita hitung sampai 3. 3, 2, nggak bisa juga berarti. Ternyata ya. Oh, di sini ya. Baiklah. Nih ya kan gerak kan. Tuh dia Tribuners ya. Jadi Bang, berita hari ini kurang semangat mulai sebenarnya nih Bang hari ini. Kenapa? Capek gitu, badan itu sakit gitu. Iya, pamer baru olahraga. Iya, nggak pernah olahraga jadi pamer dikit. Kemaru. Baru siap main Tapi badminton. memang badminton itu wajib sih. Enggak. Yang lebih tepatnya orang Tribun Medan ini lagi kemaru olahraga semua. Hidup sehat ya. Tapi baguslah kemarunya ya. Kemaru sehat gitu daripada kemaru yang dilakukan oleh salah satu warga nih Bang yang berada di Padang Sidempuan. Kemaru artis namanya. Sok seleb. Yeah. Ini apa bahasanya kalau misalnya orang mau tenar gitu ya kan, cari-cari pamor. Itulah dia. Jadi ini seorang pria bertulang lunak, Tribuners, atau biasa yang dipanggil waria ya, bernama Farozi Anggina Harahap, usianya 20 tahun, bikin murka warga Padang Sidempuan. Kenapa? Karena pemilik akun akun TikToknya nih @rozipopo.hrp kuspil ya Bang. Yeah. Ini tulisannya ROZIIPPO.HRP yang melakukan hal sangat luar biasa. Apa Bang? Enggak, sayangnya kontennya udah dihapus. Aku tadi Iya. mau nyuruh netizen bersilaturahmi. Nggak usah silaturahmi, udah report aja terus tuh ya akunnya. Jadi di akun tersebut ini beliau si tulang lunak ini menyebut di salah satu kontennya bahwa pawai ta'aruf musabakah tilawatil Quran atau MTQ ke-22 di kota Padang Sidempuan yang dilakukan pelajar SD Negeri 12 Padang Sidempuan seperti atraksi topeng monyet jalanan. Mulutnya yang seperti monyet ya. Jadi dalam video singkat yang dilihat kini telah dihapus nih ya kontennya Tribuners. Jadi jangan kalian datang ke sana. Bohong, Tribun Medan nggak ada. Udah dihapus kontennya. Jadi Rozi awalnya berada di keramaian pawai MTQ SD Negeri 12 Padang Sidempuan. Kemudian ia mengaku berada di Thailand dan sedang menonton pertunjukan topeng monyet sambil mengarahkan kamera handphonenya ke arah pawai peserta MTQ. Jahat ya tipenya. Padahal istilahnya kalau misalnya yang paling sering dibully adalah orang-orang seperti dirinya. Kalau dia harus ngaca gitu ya kan. Cuman tapi memang pala, ngelihat mukanya aja pala kita kan. Oh, udah tengok Bang. Udahlah. Oh iya. Iya. Jadi Abang konten yang dia jelein ini juga udah nengok. Udahlah. Oh iya. Sigap anaknya ya, apa sih cepat ya, satset ya kok. Jadi setelah menyebar nih viral, mama-mama termasuk yang anaknya juga pawai di situ langsung melaporkan ke Polres. Terus ditangkap nggak Bang? Jadi dia sempat ditangkap, diamankan, kemudian dijumpakan dengan para orang tua dan dimediasi. Akhirnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Oh, nggak ada dia-apapain ya. Jadi ya supaya juga jerah lah ya, jangan kayak seenak jidatnya aja. Dan juga dia membuat konten klarifikasi atas. Oh, ada konten klarifikasinya. Ini ada videonya ya kan? Kita saksikan dulu video berikut ini. Astaga, emang ketawa. Kenapa ya Kak? Aku salah apa ya Kak? Aku nggak sengaja tadi aku jalan-jalan di Thailand ini. Aku nonton topeng monyet. Tuh. Takjub banget kan di Thailand ada topeng monyet. Wah, rame banget yang nonton. Ayo buruan join ke live aku sekarang. Astaga, emang ketawa. Kenapa ya Kak? Aku salah apa ya Kak? Aku nggak sengaja tadi aku jalan-jalan di Thailand ini. Aku nonton topeng monyet. Tuh. Takjub banget kan di Thailand ada topeng monyet. Wah, rame banget yang nonton. Ayo buruan join ke live. Mohon maaf sebelumnya daripada yang pawai MTQ-nya seperti topeng monyet, lebih ke muka dia yang mirip monyet. Mohon maaf, tapi memang agak sedikit kok disandingkan nih ya kan, kiri kanan kan.
Mirip monyet bang. Nanti di mediasi kok. Dia luar kok. Jadi itu memang apa ya, nyari perkara namanya, merusak keutuhan umat beragama. Iya, saling menghargai lah ya kan, mentoleransi satu sama lain ya gak sih bang? Kenapa harus saling menjatuhkan gitu? Santai aja supaya hidup damai gitu men bro, sis, siapapun anda lah ya kan. Kita langsung aja nih ke reporter, ada Bang Freddy. Halo, Bung Freddy Sambo. Loh, Halo, Molly, Bang Tadli. abang tapi hukumannya berat kok masih di luar. Bang itu seperti apa bang? Sudah bang perkara konten yang dilakukan oleh pria tulang lunak ini, apakah memang hanya dilakukan mediasi dan sudah selesai perkaranya ini bang? Iya, jadi memang Molly, kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh polisi pada hari Sabtu kemarin itu. Jadi polisi memanggil si waria ini, si Rozi ini ke Polres, ditangkap lah bahasanya, ditangkap, kemudian dipertemukan dengan para orang tua dari anak-anak sekolah itu tadi yang merasa keberatan dan sudah melapor ke polisi. Dan pada akhirnya si Rozi ini memberikan klarifikasi, dia meminta maaf bahwa yang dia lakukan itu hanya sebuah konten untuk menambah viewers atau penonton, kemudian menambah pengikut akun TikToknya. Jadi dia mengaku membuat video atau konten itu untuk sensasi lah, agar bisa menambah pengikut dan penonton di TikToknya. Dan kasus ini juga tidak dilanjutkan karena sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan kemudian sudah juga dimaafkan oleh para pelapor. Begitu Molly. Kalau kita lihat kan Freddy ini masih muda nih. Dia pelajar atau memang sudah bekerja, atau apa aktivitas sehari-harinya si Roji ini? Nah, menurut informasi ini tidak bekerja bang. Usianya itu 20 tahun. 20 tahun dan makanya dia cari acara gitu ya bang? Ya, memang di TikToknya itu memang banyak konten-konten yang mengarah ke arah apa ya, LGBT, ya gitu-gitu lah. Sensasional ya? Iya, sensasional. Karena Jadi dia berpakaian seperti perempuan juga. Jadi kan ini video yang kita tampilkan ini kan otomatis viral ya kan bang. Apakah bang ada sempat wawancara dia itu merasa sedih nggak sih kontennya dihapus, karena kan FYP tuh ya kan. Nanti tiba-tiba di belakang layar dia nggak senang aja kontennya sebenarnya dihapus. Ada nggak bang nanyain? Ada sempat abang wawancarain nggak si Roji bang? Belum pernah wawancara, tapi memang dilihat dari videonya itu memang ada video penangkapannya dan kemudian video klarifikasinya di kantor polisi. Penangkapannya tuh dia yang posting juga bang? Penangkapannya itu besoknya di akun dia juga? Jadi video itu dibuat itu hari Jumat, kemudian ditangkap itu dia itu hari Sabtu siang ditangkap polisi, kemudian dibawa ke Polres itu dan kemudian dipertemukan. Jadi videonya itu dibuat hari Jumat, acara itu, dan dia melakukan video penghinaan itu di depan kantor polisi Polsek di situ. Oke deh kalau gitu. Jadi belum ada sempat wawancara juga ya bang sama si Roji ini ya? Belum ada. Pengen juga tahu ya kan, apakah memang betul-betul pada saat mediasi itu dia merasa menyesal ya kan. Biasanya kan mental orang kayak gini kuat kali bang. Iya, nanti takutnya dibuat lagi. Semoga dengan adanya kasus ini bisa belajar ya. Emang follower TikTok dia berapa? Itu dia. Nggak kepo aku soalnya tadi. Aduh, nggak sempat ngeliat tadi bang. Tapi seperti banyak. Dari mulai viral itu memang penonton dari video-videonya itu ya cukup banyak lah, meningkat. Jadi followersnya itu jika dilihatnya ada 24,3K pengikutnya. Kemudian video yang disukai itu ada sekitar 292,6K. Oke. Memang udah nggak ada lagi juga ya konten yang ini ya bang? Udah dihapus ya? Udah ada, tapi kalau mau lihat konten-kontennya pun bisa. Oke deh. Baiklah Bang Freddy. Terima kasih Bang Freddy atas laporannya bang. Selamat sore. Oke, Molly, Bang Tadi, selamat sore. Dasar laki bertulang lunak. Iya, nyari sensasi. Istilahnya kita berkreasi, kepengen jadi seleb itu kan istilahnya udah hal yang
pasti semua orang kepengen ya kan Bang. Cuman lakukanlah hal yang berpositif gitu, jangan negatif yang apalagi merugikan orang lain. Tribuners, buat konten-konten yang bermanfaat, mungkin gunakan otak kalian sedikit ya kan. Seperti Muli kontennya kan bermanfaat kan Bang. Jangan gitu dong. Konten bermanfaat memang kadang-kadang susah naiknya. Makanya orang menempuh jalan singkat dan sesat. Tapi jangan, itu nggak bagus loh Ya Bang. udah jelas singkat dan sesat. Cuman ya tersesat lah dia. Jangan ya Tribuners, kalau yang negatif jelek-jelek itu jangan diikutin ya. Apalagi pria bertulang lunak yang mirip monyet itu yang ngatain orang monyet ya. Baiklah, kita langsung aja lanjut ke berita selanjutnya nih Bang. Sebelumnya ini sebenarnya fenomenanya sudah pernah terjadi juga ya kan, yang kayak kemarin itu udah sering. kemarin itu kayak booming, dalam setahun itu banyak orang yang terkena dampak ini ya kan. Waktu sebelum zamannya Indra Ken sebelumnya. Iya, benar. Habis itu udah nggak ada lagi ya kan. Tiba-tiba nih muncul lagi nih soal arisan online yang hilang ini untuk yang penanggung jawabnya. Jadi puluhan emak-emak yang menjadi korban kasus penipuan dan penggelapan uang arisan yang dilakukan oleh seorang oknum istri polisi mendatangi Polres Binjai pada hari Senin 6 Maret 2023 Tribuners. Jadi oknum istri polisi itu diketahui berinisial SA dan disebut-sebut merupakan istri seorang personel yang bertugas di Polsek Sebingai. Oh, bacanya Bingai. Oh, tulisannya Bingai. Ya. Jadi meski kabar SA yang saat ini sudah ditahan di Polres Binjai, kedatangan emak-emak ini ialah hendak menanyai perkembangan kasusnya dan memastikan apakah istri personel Polsek Sebingai benar-benar sudah ditahan atau tidak. Karena kan mungkin kekhawatiran karena dia anggota polisi kali ya kan. Jadi yang sangat disayangkan tuh di cerita awalnya tuh Bang, awalnya itu tersangka, udah termasuk tersangka nggak sih? Tersangka itu amanah tuh, melakukan arisannya itu amanah gitu. Terus tiba-tiba ngilang. Dan abang tuh nggak kisaran yang dihilangkannya pasti itu miliaran. Iyalah, udah tahu sih. Karena kemarin tuh kan kayak gitu juga, dan beruntung ini pelakunya ditangkap. Kasus-kasus sebelumnya itu pelakunya entah di mana. Tapi ada juga yang ditangkap tapi nggak ganti rugi juga Bang. Ada, ya kayak gitulah, miliaran juga kan. Dan modenya atau modusnya itu seperti itu juga. Pertama lancar, habis itu tersendat, ya udah tersendat yang lainnya. Karena kayak gitu dia, kayak rantai makanan gitu. Kalau ada yang tersendat, udahlah kacau. Kayak pasti dia nutupin ini terpakai, belum ada kebutuhan. Semakin membesar bola api itu. Gaya hidup yang tinggi, elit ya kan, susah sih kalau udah kayak gitu. Ini ada videonya Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. Pertama gini ya, kenal kami dia kan ada apanya? Oh banyak orang di dapur ya, di dapur. Kalau saya korban dari Kak SA ini. Saya ikut gabung arisan itu 25 Mei 2020. Saya di situ ikut satu gate di tawaran 300 per 15 hari. Di situ saya dapat tawaran, saya itu harus menerima tawaran itu di tanggal 18 bulan 6 itu Pak, di tanggal 18 bulan 6 2021. Tapi sampai detik ini saya belum ada menerima sepeser pun. Nah, jadi di situ saya udah pernah datang ke kantor polisi ini, saya mau bikin pengaduan. Rupanya dalam kata Bapak itu tidak bisa kalau satu-satu. Adalah pelapor namanya Kak Juni Bangun. Jadi di laporan Kak Juni Bangun itu saya dibuat sebagai saksi, bukan sebagai saksi korban, saksi. Nah, saya pernah dipanggil, udah saya disidik. Setelah itu nggak juga ada apa-apa sampai sekarang. Jadi maksud saya di sini gini Pak, pas ada laporan kakak ini, Kak Lesepa ini, disitulah mungkin naiklah kasus kakak ini. Jadi di sini saya mengharap gitu tadi Pak, kok nggak ada lah rasa kasihannya kayak kakak tersangka tadi ingin mengembalikan duit saya itu gitu. Karena saya pernah meminta, mohon Kak tolonglah Kak, suami saya sakit gitu Pak, tapi dia nggak mau. Kalau boleh tahu ini siapa tersangkanya nih Kak? Itu nama boleh diucapkan Inisialnya SA. Esa. Ya Kak, informasinya dia selaku bayangkari ya? Ya, dia kalau nggak salah ya suatu istri Bayangkari. Terus pernah Pak
Aku lupa tanggal, lupa bulan, lupa tahun. Kami pernah datang ke rumahnya. Kami datang ke rumahnya, memang itu kami rame-rame. Itu sempat juga viral di medsos itu. Katanya kena ITE lah, kena inilah. Aku nggak peduli juga saat itu. Karena itu memang saya memang hak ya Pak. Karena saya itu nggak dikasih, suami saya sakit ada itu. Ada saatnya itu Pak. Tolonglah, berikan aku sedikit Pak. Kasihan aku bilang. Katanya aku lagi susah, aku lagi kolab katanya. Kakak itu pernah bilang, tenang kami ya Kak. Recehnya duit itu katanya. Mungkin dia menganggap duit segitu receh. Tapi bagiku Pak itu sangat berharga. Dan aku mengharap Pak, aku tolong duit itu dikembalikan. Sedih Itu sekali tadi ya. penuturan korban arisan. Yang pasti ini semua sebenarnya jadi pembelajaran sih Bang. Maksudnya kalau memang kepengen lebih bagus nabung kan. Iya, nabung. Jangan arisan-arisan lagi, jangan percaya Apalagi siapapun. yang katanya ditaruh segitu nanti bisa tarik segini. Nah, itu udah nggak mungkin. Karena- Saudara aja sanggup pasti ngelakuin hal itu ke kita gitu kan. Seru. Oke, Tribuners, kita sudah terhubung dengan Anil yang melaporkan di lapangan. Halo Anil. Halo, selamat sore Bang Tazli, Kak Molly. Sore Bang. Sorry. Anil, mungkin bisa diceritakan kapan mulai dilaporkan tersangkanya, kok tiba-tiba udah jadi tersangka kemudian ibu ini mendatangi Polres. Silakan Anil. Baik Bang, jadi sebelumnya itu puluhan emak-emak ini menjadi korban kasus penipuan dan penggelapan uang arisan yang dilakukan oleh seorang oknum istri polisi di Kota Binjai Bang. Jadi sebelumnya itu peristiwanya ini terjadi sejak tahun 2020, bahkan laporan yang masuk ke Polres Binjai itu pada tahun 2021 seperti itu, yang dilaporkan lama ya. oleh salah seorang korban yang bernama Eva seperti itu. Jadi kedatangan mak-mak ini sebenarnya ingin menanyai perkembangan kasus terhadap tersangka berinisial SA yang merupakan salah seorang oknum istri polisi yang bertugas di Polsek Sebingi seperti itu. Jadi mereka tadi langsung mendatangi Polres Binjai beramai-ramai dan menanyakan langsung tentang perkembangan kasusnya seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang korban yang bernama Juliana, ia pun bergabung pada arisan ini itu sejak tahun 2020 tanggal 25 Mei. Namun hingga sekarang di tahun 2023 ia tidak pernah menerima uang dari arisan tersebut, bahkan hingga suaminya meninggal dunia. Karena pada saat itu memang dia sangat membutuhkan uang. Mengapa ia ikut mengikuti arisan online itu? Karena saat itu suaminya sakit seperti itu. Jadi ia mengikuti arisan untuk biaya pengobatan suaminya, bahkan hingga suaminya meninggal dunia. Bahkan sampai detik ini pun dia tidak pernah mendapatkan uang dari arisan tersebut. Seperti itu Bang Tazil dan Kak Molly. Oke, Bang. Lalu sudah berapa lama sebenarnya pelaku ini, tersangka ini ditahan, Bang? Baik, informasi yang kita terima tadi dari korban sendiri, memang kita tadi cukup sampai sekarang ini ya, sampai detik ini memang kita masih belum dapat keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Belum ada yang menyatakan memang ia tuh ditahan, tapi menurut para korban memang sudah ditahan sejak 2 hari yang lalu, seperti itu Kak Molly dan Bang Tazli. Baru 2 hari yang lalu ditahannya. Baru 2 hari yang lalu. Benar, Kak. Oke, berarti belum ada tanggapan kepolisian bagaimana perjalanan kasusnya karena udah 2 tahun juga ya. Iya benar Bang, jadi memang sejauh ini saat kita konfirmasi itu tidak ada penjelasan Bang sampai saat ini. Namun kita tadi coba menggali dari korban, memang korban yang bernama Eva itu sebelumnya ia sudah beberapa kali diberikan surat surat perintah penyidikan seperti itu Bang. Sudah sampai mana tahap-tahapannya seperti itu sampai ditetapkan sebagai tersangka. Seperti itu Bang tadi dan Kak Molly. Oke, jadi memang belum ada konfirmasi sama sekali ya. Bang, emangnya konfirmasi ke siapa tuh Bang? Kita tadi sudah coba komunikasi langsung dengan Bapak Kapolres Binjai ya, itu KBP Hendrik Simatupang, Situmorang. Memang sampai saat ini beliau masih enggan berkomentar seperti itu terkait kasus yang dialami oleh mama ini, seperti itu Kak Molly. Oke Nil, kalau kalau nggak dijawab-jawabnya juga, kalau paparan nggak usah diberitakan. Ini pas dia perlu aja kita ini kan. Suruh cepat, harus datang, giliran awak yang butuh nggak dibalasnya, aduh ya kan Bang. Jadi pas paparan Nil tanya juga itu, Pak, bagaimana perjalanan kasus ini, udah 2 tahun kok mandek gitu ya. Ngeri ya. Siap Bang, jadi memang sedikit tambahan aja, memang korbannya ini tidak hanya 1 ataupun 2 orang, tapi ada puluhan.
bahkan kerugian yang diperkirakan itu sehingga miliaran. Seperti ibu yang kita tadi wawancarain, memang dia memilih apa ya? Maksudnya kalau dalam arisan mereka itu ada istilah gate gitu, gate yang paling murah, yang 300 ribuan dia seperti itu ikut, itu dia sudah mengalami kerugian hingga 17 juta bang. Namun ada beberapa korban yang lainnya yang mengalami kerugian hingga puluhan bahkan hampir ratusan seperti itu. Jadi modusnya istri oknum polisi ini itu dia memberikan arisan ini kepada orang-orang dengan gate yang kecil dulu. Jadi pada saat itu walau dia gate-nya kecil itu hanya sekitar 2 jutaan bang arisannya, permasalahannya tidak pernah ada, selalu lancar. Dia sebagai macam kayak modus mancingnya lah gitu bang. Kasih yang kecil, baru ketika orang mengikuti arisan yang besar, disitulah menyalahnya bang. Oke. Kalau dari suaminya sendiri abang udah tahu siapa nggak? Atau coba untuk konfirmasi juga dari suaminya gitu, yang katanya oknum polisi ya? Ya sejauh ini sudah ada ini ya kak, sudah ada nama suaminya. Memang saya sendiri pribadi belum memang mencoba berkomunikasi dengan suaminya. Suaminya itu berinisial NS kak, yang bekerja di Polsek Binge seperti itu kak Molly. Belum ada konfirmasi juga ya. Lalu bang sebenarnya apa harapan dari emak-emak ini untuk kasus yang mereka terima ini bang? Ya untuk harapannya sendiri, memang mereka berharap kalau bisa uang yang sudah selama ini mereka kasih ke tersangka ini diharapkan kembali lah seperti itu kak. Memang tadi dia sempat menuturkan ya soal mengapa petolakan waktu pas dia melaporkan itu ditolak laporannya, karena saat itu memang sudah ada terjadi transaksi, karena dia telah menerima ya yang uang 2 juta itu gitu. Jadi mungkin polisi menganggap itu ke perdata jadinya seperti itu, utang piutang kan seperti itu kak. Jadi mengapa laporan ini bisa lanjut terus, karena salah seorang yang bernama Eva tadi yang pas tepat di sebelah Ibu Juliana itu dia belum menerima uang, sehingga terjadilah kasus pencurian atau penggelapan seperti itu kak Mauli dan Bang Tazli. Jadi karena udah ada korban yang baru lagi itulah makanya di up lagi untuk laporannya ya bang. Benar. Oke Benar, deh, seperti itu. kalau gitu Bang Anil. Terus tanyakan kepada Pak Kapolres ya bagaimana perjalanan kalau kasusnya. misalnya nanti dia nggak balas-balas kan, misalnya ada paparan kan, malas bapaknya kemarin nggak respon gitu. Oke Anil, makasih laporannya, selamat bertugas kembali. Selamat sore dan tadi Kak Molly. Iya. Ini jadi pembelajaran sekali lah ini ya. Dan sebenarnya nih Tribuners, setahu Molly ya, kalau salah coba abang ralat ya bang. Kalau misalnya sudah dilaporkan ke polisi dan duitnya pasti udah nggak ada lagi kan. Jadi itu kayak cuman hukuman aja yang diterima oleh tersangka, dan korban juga tidak akan mendapatkan uang bang. Itu betul apa tidak? Tergantung hakim memutus bagaimana. Kayak Indra Ken saja, mana ada nih kembaliin duitnya satupun. Kalau kasus siapa Salman, Doni Salmanan itu pertama dia kan diputus 4 tahun. Kemudian harta tidak dibalikkan, tidak dimiskinkan. Kemudian banding dia, diponis dia 8 tahun, kalau nggak salah 8 tahun ponis yang kedua. Kemudian dimiskinkan. Harusnya nggak banding ya. Harusnya nggak banding. Itu pembisik dia itu agak bodoh memang. Ya kan. Kalau 4 tahun nggak tahu lah siapa yang membisiknya kan. 4 tahun cuman besok nggak dimiskinkan, ya ngapain banding ya kan bang? Apalagi yang diharapkan dia dari banding juga. 4 tahun udah ringan kali. Ya, jadi dimiskinkan itu harta yang dimiskinkannya itu untuk membayar korban-korbannya, enggak kan? Enggak juga ya sih. Udah. Dibalik ke negara juga. Jadi ya udah. Para korban itu nggak mungkin bang dibalikin duitnya. Para korban tetaplah menjadi korban. Ya kan? Iya. Jadi ya belajar ikhlas lah ya kan. Itu dia tadi, yang penting kayak ya harus berhati-hati. Dan alhamdulillah di tahun 2022 agak udah meredup. Di 2023 udah nggak ada lagi kasus arisan online ini. Kayak yang orang juga melakukan hal biasa kan, kayak banyak seluruhan tuh kan, kayak di Instagram dia viral melarikan ngasih iklan tentang itu macam. Atau dia kasih bukan open slot gitu ya kan, udah nggak ada lagi juga, udah mulai berkurang juga orang-orangnya. Mungkin sudah banyak orang yang sadar kalau itu hal yang nggak benar. Bagus tabung sendirilah Tribuners ya kan. Kok nggak titip sama aku sini? Nggak ada cari uang dengan cara instan. Benar, kok nggak titip sama aku sini? Lebih besok parah. aku yang ditangkap.
Oke, kita lanjut nih Tribuners ke berita ketiga kita atau berita terakhir nih datang dari Desa Siborong-Borong. Jadi ada dugaan penyerangan orang tak dikenal atau OTK yang terjadi di Desa Siborong-Borong, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara pada hari Minggu semalam, Tribuners. Jadi dari keterangan awal warga yang sekaligus kuasa hukum korban, Lambas Tony Pasaribu menceritakan kronologi kejadian. Kini pihak tengah membuat laporan polisi ke Mapores Taput. Jadi katanya Bang, ada 3 orang yang melakukan aksinya itu. OTK-nya itu ada 3 orang. 8. Korbannya 3. OTK-nya Pelaku lebih dari 3 orang. Oh ya maaf. 8 orang. Aku baca 3 orang. Korbannya 3 orang. Suka kali si Muri. Korbannya 3 orang ya. Dan 3 orang tersebut 1 meninggal dunia, seorang lagi alami kritis dan seorang lagi alami luka-luka. Ya, jadi kronologi ataupun modusnya ini belum tahu kita. Kenapa penyebabnya sampai kenapa meninggal ya kan Bang? Bener. Apakah Dan ada dendam pribadi? penyerangannya di mana? Apa di warung? Apa di rumah warga? Masih belum jelas ya Bang? Masih belum jelas, tapi nanti akan kita tanyakan ke reporter kita. Sebelumnya kita saksikan dulu videonya. Tadi malam sekitar jam 21 WIB. Di Desa Siborong-Borong 1. Ya. Pasaran samping rumah tulang ini. Oke. Dusun Lumban Pea, Kecamatan Siborong-Borong. Pelaku diperkirakan 8 orang. Yang Satu korban meninggal dunia. atas nama? Satu korban meninggal dunia. Andres Sutasoid, umur 28 tahun. Satu lagi korban luka Goklas Sutasoid. Kakak beradik berarti? Kakak beradik korbannya? Bukan, itu jadi kronologisnya seperti ini. Ini kan 3 orang, satu lagi marga Lubis, lupa aku namanya. Chandro Lubis atau siapa, lupa aku. Terus ini aku kan lagi ke Polres ini mau mendampingi pembuat laporan bersama. Jadi tadi malam udah dilakukan pengejaran, ya kan? Dapatlah sudah terduga 3 orang, 2 perempuan 1 cewek. Pelakunya perempuan termasuk? Ya perempuan, dan termasuk ini provokator juga. Sangat-sangat aneh ya Bang, 8 orang termasuk ada perempuan. Terus yang kejadiannya jam 9 malam dikeroyok kayak gitu, ada yang videoin gitu. Iya, dan perempuan itu sebagai Provokator. provokator. Aduh, ya Allah. Ini langsung aja kita ke reporter kita, ada Bang Moritz nih. Halo Bang Moritz. Halo Moritz. Ya, selamat sore Bang Tajli, selamat sore Kak Moli, selamat sore Medan. Selamat sore Bang. Silakan Bang, untuk kronologi kejadiannya sebenarnya seperti apa nih Bang lengkapnya? Bisa diceritakan Bang Moritz, silakan. Tadi setelah berita yang pertama tadi melalui video itu kita langsung tidak lanjuti juga dari pihak keluarga yang diwakilkan oleh kuasa hukum Lambas Tony Pasaribu tadi menyebutkan bahwa awalnya kejadian ini ketika adik dari korban yang meninggal itu yang bernama Cepi Hutasoid sedang melintas di Jalan Tarutung itu, di Jalan Lintas Sumatera Utara. Tiba-tiba entah kenapa ada sekelompok orang yang tadi OTK itu tiba-tiba menendang dia lah. Nah, begitu menendang dia kan dia terjatuh nih. Lalu mereka kejar. Nah, setelah mereka kejar, mereka sempat cekcok.
Nah, masyarakat pelintas yang lain melihat mereka cekcok. Nah, setelah cekcok, masyarakat itu langsung mendamaikan. Begitu berdamai, mereka balik kembali ke tempat biasa mereka ngerumpi lah atau ngomong-ngomong. Nongkrong ya. Itu berarti mereka tartik atau 2 sepeda motor, Bang? Siapa? Korban. Kalau korban itu mereka bareng-barengan sama teman yang tadi. Jalan kaki gitu aja ya? Enggak, mereka naik sepeda motor juga, tapi kesenggol mereka waktu naik sepeda motor. Jadi saya lanjutkan dulu baru jelas. Nah, setelah itu mereka merasa sudah damai, clear semua masalah. Mereka ke tempatnya salah satu korban, namanya Goklas Hutasoit itu. Mereka lah pemilik warung itu. Kebetulan abangnya yang si CP ini, Cepi Hutasoit ini, yang adalah Andres atau Francis Hutasoit ini, berada di dalam warung itu. Mereka ngobrol-ngobrol lah seperti biasa. Nah, tak lama kemudian karena jaraknya 200 meter, sekitar 5 menit kemudian, gerombolan OTK yang jumlahnya 8 orang langsung menyerang mereka, tapi 4 orang yang masuk ke dalam warung tersebut. Jadi warung itu termasuk warung kopi dan juga tuak lah, tapi bukan keseringan tuak, tapi warung kopi seperti tempat ngobrol anak muda lah. Jadi kalau misalnya ada yang bawa tuak ke sana, ya udah mereka minum, kira-kira begitu maksudnya. Jadi pastinya dia warung kopi. Nah, satu orang dari OTK ini langsung mencekik si Cepi ini. Nah, karena dicekik, si abangnya yang adalah korban meninggal ini, si Francis atau si Andres ini langsung melerai. Nah, ketika melerai, dia kena tikam begitu. Nah, jadi sebenarnya yang bermasalah itu bukan dia. Nggak ada hubungannya dengan kejadian pertama. Dan orang yang menikam itu juga nggak ada hubungannya, nggak ikut dalam perjalanan tadi ketika di jalan itu, peristiwa itu. Nah, kemungkinan besar si penikam ini ditelepon kemudian lalu datang ke tempat itu yang sudah memastikan bahwa mereka sudah di sana gitu. Jadi sebenarnya inilah potongan peristiwa dari yang pertama itu gitu. Jadi tidak ada hubungan, dan ketika 4 orang ini langsung menyerang, 2 diantaranya luka-luka. Yang pertama itu yang luka yang marga Lubis itu sekarang sedang berada di Binakasi untuk menjalani perawatan intensif. Katanya hampir kritis dan sekarang sudah sadarkan diri. Dan yang meninggal ini sekarang sedang jalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara yang satu lagi pemilik warung Goklas Hutasoit ini dia dirawat di rumah karena tidak terlalu mengganggu aktivitasnya. Jadi masalahnya sebenarnya berawal dari kejadian yang di jalan tadi. Tapi yang sasaran si OTK ini malah ya abangnya si korban yang di jalan itu sebenarnya. Jadi 2 kali mereka korban, satu di jalan itu dan sudah didamaikan oleh orang, lalu abangnya sendiri gitu. Terus bagaimana penanganan kasus ini dari kepolisian, Moritz? Nah, dari pihak kepolisian tadi, karena perkara ini kan baru dilaporkan tadi, jadi mereka sudah memburu para pelaku yang diduga pelaku lah. Untuk saat ini kan belum clear sebagai pelaku karena belum ada pemeriksaan, tapi mereka sedang dilidik. Ada yang pelapor itu si Cepi sudah dimintai keterangan, dan 3 orang lagi yang kemungkinan besar adalah bagian dari komplotan ini juga sudah di Mapolres gitu. Tadi kita baru dapat informasi dari pihak Mapolres Taput begitu. Oke, berarti masih dalam proses penyidikan ya, Bang? Bang, untuk itunya Bang, keluarga dari para korban seperti apa Bang? Bagaimana Bang? Udah ada Bang coba wawancarai nggak? Nah, pastinya kan mereka bersedih lah. Tapi kan tadi sudah diwakilkan oleh kuasa hukum untuk sementara waktu. Karena Bang ke kuasa hukum aja berarti ya? Iya, proses hukum juga masih berjalan. Ya, seperti tadi juga disebutkan bahwa sebenarnya peristiwa ini memang tidak mereka duga-duga ya, tidak mereka sangka bahwa akan terjadi seperti itu, karena awalnya sudah damai waktu di jalan itu cekcok gitu kan. Tapi sampai sekarang pastilah pihak kepolisian juga masih berupaya untuk menangkap seluruh komplotan ini kan, karena tidak ada hubungan, misalnya hubungan keluarga yang membuat dendam apa segala macam, tidak ada permasalahan itu sebenarnya. Jadi makanya disebut orang tak dikenal. Oke, Maurits, kami nantikan update dari kasus ini. Apakah tersangka sudah ada nantinya? Tertangkap ya, sudah ada paparan dari kepolisian juga ya Bang Maurits ya. Baik Bang Maurits, terima kasih Bang atas laporannya. Selamat sore. Selamat sore Bang Tajli, selamat sore Kamoli, selamat sore Tribuners. Ya.
bingung ya Bang, sampai kita kayak kebingungan gitu. Iya. Aneh gitu, sampai 8 orang ini kenapa sampai nekat ngelakuin hal sekeji itu yang sampai menghilangkan nyawa orang lain gitu. Hanya gara-gara persoalan sepele di jalan, kemudian yang nggak tahu menau juga ikut-ikutan musuh gitu. Yang di video juga kelihatan itu orang-orangnya itu kayak masih belum tua-tua kali loh Bang. Kayak masa depannya itu masih panjang gitu loh. Korbannya aja 28 tahun kan. Itu kayak nyawa itu kayak main-mainan, tengok. Zaman sekarang kayaknya memang kayak gitu ya Bang. Iya, Serem-serem orang tuh nekat kali gitu. Merasa kali kayak kita lah, misalnya ada peristiwa kayak gitu, ada orang bacok-bacokan, apa sanggup ngerekam dengan tenang. Iya, aku enggak lah. Yang Tengok, ngerekam video aja itu udah kayak kayak psikopat loh yang rekam video itu tenang gitu. Nggak tau lah ya, mungkin dia gemetaran juga, tapi dari kameranya tuh kayak nggak kerasa gemetaran gitu. Buka kaca, awak ngelihat orang tawuran aja, ih apa tuh, cabut gitu. Kuat kurasa mental anak Gen Z, tapi lebih ke psikopat. Kok Gen Z? apa dia sering makan daging anjing dengan sayur kol. Si borong-borong. Ini lama kali itu lagunya. Ya Tribuners, pokoknya selalu berhati-hati ya dimanapun berada. Untuk hal-hal yang bisa hindarilah gitu. Jangan terpancing, jangan gampang tersulut emosi dengan orang-orang sekitar yang mungkin ngeri ya. Psikopatnya itu luar biasa. Karena yang kita sebagai orang yang selalu berkutat dengan berita itu ngebacain berita-berita yang keji kayak gini tuh nggak cuman sedikit, banyak. Jadi buat Tribuners, hindari aja konflik-konflik yang nggak penting gitu. Selagi Kayaknya bisa sabar aja gitu. psikologi orang banyak berubah ya. Iya. 10 tahun terakhir aja langsung berubah lebih mentalnya sadis, luar lebih biasa sadis. ya Bang. Iya. Kayak dulu lihat kucing mati kan takut gitu. Mungkin zaman sekarang kucing mati gitu aja kali ya kan. Kita nggak tahu ya. Pokoknya Tribuners selalu berhati-hati lah pokoknya ya. Baiklah, itu dia 3 berita kita hari ini Tribuners. Yang pertama tadi ada datang dari Padang Sidempuan nih. Perihal apa Bang? Kok Padang Sidempuannya? Yang pria tulang lunak sempat menghina pawai MTQ, dia sebut dengan topeng monyet. Iya, atraksi topeng monyet ya. Dan saat dilakukan penangkapan kepada pria tulang lunak tersebut, dilakukan mediasi dan sudah saling bermaafan. Berdamai. Kemudian saling bermaafan. Yang kedua kasus arisan online. Benar. Yang dilaporkan Oleh puluhan banyak mama lah ya. Dan kabarnya tersangkanya sudah ada dan sudah ditahan sejak kemarin. Namun ada korban yang ingin memastikan apakah benar-benar tersangkanya itu ditahan. Diproses kah gitu ya, apa cuman ece-ece. Dan herannya sudah 2 tahun kasus ini bergulir, belum ada kabar tanda-tanda P21 atau diserahkan ke pengadilan. Dan yang aneh lagi baru di penjara kemarin kan, 2 hari yang lalu kan Bang. Itu anehnya gitu. Lebih anehnya lagi Kapolresnya belum mau komentar. Itu aneh juga. Iya, benar sekali ya. Itu bahkan taksiran yang dialami oleh mama itu merugikan hingga miliaran rupiah Tribuners. Ya, apakah karena pelakunya merupakan adalah istri dari oknum polisi ya. Oknum istri polisi, kayak mana urutannya betul? Istri oknum polisi. Itu ya. Dan berita ketiga tadi ya, datang dari si borong-borong nih. Ada penyerangan yang dilakukan oleh OTK berjumlah dikisar hingga 8 orang yang melakukan pengeroyokan kepada 3 korban. Dan ketiga korban mengalami satu tewas, 1 kritis, 1 luka ringan. Dan saat ini sedang dilakukan pengejaran kepada 8 orang tersebut Tribuners. Jadi kita akan selalu update nih untuk perkembangan beritanya. Jadi kalian kalau kepengen tahu nih berita update-nya bisa langsung datang aja ke website kita di medan.tribunnews.com atau di media sosial kita, ada YouTube-nya, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter dan lain-lain. Banyak lah pokoknya ya. Snack video juga ada ya kan. Langsung aja datengin semua media sosial kita Tribuners. Baiklah Tribuners, pastikan selalu nonton Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau mau nonton aku yang cantik dan juga Bung Tasli nih ya kan, yang jelita.
Kita bakal selalu on air di pas kata operator pas kata. Kita bakal selalu on air di hari Senin pukul 17 WIB. Tapi Selamat Sore Medan selalu ada di hari Senin sampai Jumat, Tribuners. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Kalau gitu aku Molly, Aku Tajli. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.